Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini dengan memohon pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang akan kita kaji di kesempatan kali ini, ilmu tentang sejarah kehidupan baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di pekan sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan yang cukup fenomenal dikarenakan umat Islam banyak membahas hal ini tetapi tidak memperdalam, yaitu perkara Al-Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj. Dan kita dapatkan di pembahasan pekan kemarin para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Yang jelas Isra Mi'raj ini adalah telah terjadi. Ada yang mengatakan 2 kali, 1 kali, 3 kali, tetapi pendapat yang kuat adalah Isra Mi'raj terjadi hanya 1 kali dan terjadi dalam 1 malam. Kemudian kemarin telah kita sebutkan tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke langit atau menuju ke Sidratul Muntaha. Dan kita tahu di dalam kalimat Sidrah ini adalah nama pohon yang sangat megah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan daunnya saja seperti telinga gajah. Saking besarnya ukuran pohon tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Mi'raj, perjalanan naik menuju langit dan langit selanjutnya, kita sebutkan kemarin di langit dunia, yaitu langit pertama Nabi kita Muhammad berjumpa dengan Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Yahya ibn Zakaria dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima dengan Nabi Harun ibn Imran alaihissalam. Kemudian di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa ibn Imran alaihissalam. Dan kita dapatkan kemarin bagaimana Nabi Musa iri kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam yang umatnya adalah umat yang paling banyak di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, jumlah penduduk surga ada 120 shaf. 80 shaf ini adalah dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun 40 shaf adalah umat sebelum umatnya Nabi Muhammad
alaihi salatu wassalam. Kemudian di langit yang ketujuh kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian disinilah kemarin kita berakhir pembahasan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke Sidratul Muntaha, dan tadi kita sebutkan Sidratul Muntaha adalah nama pohon yang sangat megah, sangat besar, dan Rasulullah menyebutkan pohon tersebut bawahnya itu, ya, artinya tanahnya itu terbuat dari emas dan bercahaya dengan warna yang sangat banyak, bahkan berubah-ubah warnanya. Jadi bagaimana bisa dilihat keindahannya pohon Sidratul Muntaha. Bahkan beliau katakan, fama ahadun min khalqillahi yastati an yasifaha min husniha. Tidak ada satupun dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sanggup mensifati pohon tersebut saking indahnya, ya, saking indahnya pohon Sidratul Muntaha. Ya, maka kita dapatkan penamaannya juga Sidratul Muntaha. Al-Muntaha yang terakhir. Jadi pohon yang paling indah, Sidratul Muntaha. Dan ini adalah lokasi paling akhir Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Kemudian ketika itu beliau rufi'a lahul Baitul Ma'mur. Beliau juga melihat Baitul Ma'mur, dan kita tahu Baitul Ma'mur sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ini adalah Bait Al-Ma'mur, sesuai dengan namanya, Al-Bait Al-Ma'mur, rumah yang dimakmurkan, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Al-Baitul Ma'mur seperti Ka'bah di dunia, ya, seperti Ka'bah di dunia. Akan tetapi kalau Ka'bah di dunia kita dapatkan dimakmurkan oleh manusia, adapun Al-Baitul Ma'mur dimakmurkan oleh kalangan malaikat, dan Baitul Ma'mur berada di langit sana, setiap harinya dimasuki sab'una alfa malakin. Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Ya, setiap hari. Kita tahu ini hari di dunia sudah lewat berapa ratus tahun hari. 70.000 malaikat setiap hari masuk Baitul Ma'mur la ya'udun, dan tidak keluar kembali. Jadi menunjukkan kemahamegahan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Al-Baitul Ma'mur. Dan kita tahu bagaimana malaikat dengan sosok tubuhnya yang sangat besar memasuki Al-Baitul Ma'mur satu harinya 70.000, bukan 70 saja. Ini menunjukkan berita ini adalah, mungkin kalau secara logika saja orang mungkin mengatakan tidak masuk akal, tetapi karena yang memberitakan adalah Rasulullah SAW, maka banyak sekali ajaran Islam yang mungkin kalau pakai logika nggak masuk logika, ya. Sebagaimana kita dapatkan Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, kedua istri mereka, kedua nabi ini mempunyai istri yang sudah menopause, tetapi dengan izin Allah mereka mendapatkan keturunan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau pakai logika sudah tidak masuk, dikarenakan urusannya bukan pakai
logika. Selama itu adalah beritanya dari Allah dan Rasul, maka mesti kita benarkan. Ya. Demikian juga kita dapatkan perkara-perkara yang tidak masuk akal yang bisa kita lihat di dalam jagat raya ini, yang mana hal tersebut tidak bisa kita pungkiri. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah beliau menyaksikan Al-Baitul Ma'mur dengan aktivitas para malaikat yang memasukinya, thumma adkhulul jannah. Kemudian Rasulullah SAW memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau saksikan di dalamnya tanahnya dari al-misk, ya, tanahnya adalah dari minyak kasturi. Demikian juga kita dapatkan tali temalinya dari mutiara-mutiara. Kemudian ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat lagi sampai berjumpa dengan Al-Jabbar Jalla Jalaluh, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna, sampai ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kurang lebih seperti jarak 2 busur. Ya, sepanjang-panjangnya busur, kita tahu bagaimana artinya. Ini menunjukkan kedekatannya antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu perjalanan yang sangat singkat dan sangat hebat ini, kita tahu apa? Dalam rangka menerapkan syariat sholat 5 waktu. Maka sangat hina orang Islam yang menghinakan sholat 5 waktu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti melewati kota Palestina yang sebelumnya meninggalkan kota Makkah, kemudian mesti melewati 7 lapis langit. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Pak ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti jarak dua panah ataupun lebih dekat lagi, kata Allah au adana, maka diwahyukanlah kepada beliau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khamsina shalah, 50 waktu salat. Jadi bisa kita hitung waktu kita hari ini di dunia, umur waktu kita berapa Pak? 24 jam. Kalau sholat itu wajibnya 50 waktu sholat, mungkin antum kantornya pindah ke masjid, saking banyaknya sholat. Artinya bisa dibayangkan waktu kita saja kali 2, berarti setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali sholat, setengah jam sekali adzan, dan seterusnya. Ini yang pertama didapatkan oleh Rasulullah SAW, 50 waktu sholat. Bisa dibayangkan bagaimana Allah mensyariatkan pertama kali. Dan disinilah umat Islam mesti belajar. Allah mengajarkan kepada kita apa itu? Adanya syariat yang pertama itu terasa berat. Tapi Rasulullah SAW, beliau sebagai nabi terakhir, beliau mendengarkan dan mentaati perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan 50 waktu salat, Rasulullah mentaatinya sampai turun, ya, dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun ke langit, yang di langit tersebut adanya Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Artinya ketika setelah melewati langit ke-7, kemudian langit ke-6 mau ke langit yang pertama, mau ke dunia kembali. Tetapi tatkala di langit yang ke-6, Nabi Musa alaihissalam bertanya, bima amaraka rabbuk, dengan apa Rabbmu yaitu Allah memerintahkan engkau wahai Muhammad? Maka Rasulullah mengatakan bi khamsina shalah,
dengan sholat 50 waktu. Ya, ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW tidak protes dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalaupun 50 waktu, Rasulullah betul-betul berbaik sangka kepada Allah yang memerintahkan sholat 50 waktu. Artinya apa? Rasulullah berbaik sangka bahwasanya Allah Maha tahu dengan urusan umat Islam. Berarti apa? Rasulullah tahu. Allah itu apa? Mengabarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Ini artinya apa? Ketika Allah memerintahkan 50 waktu sholat, di dalam hati yang sucinya Rasulullah SAW apa? Beliau mengatakan apa? Oh, Allah Maha tahu, umatku pasti mampu untuk mengerjakan hal ini. Dan itu yang terjadi. Sampai ketika berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dikabarkan bahwasanya sholat itu 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inna ummataka la tatiqu dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu dengan hal itu. Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Wahai Muhammad, pergilah engkau kembali kepada Allah, kepada Rabbmu, dan mintalah dispensasi, keringanan. Kita dapatkan Nabi Musa menyarankan hal ini, Rasulullah SAW terdiam. Ya, faltafata ila Jibril. Rasulullah diam, kemudian menoleh ke malaikat Jibril alaihissalam, ka'annahu yastashiruhu fi dzalik. Seakan-akan Rasulullah SAW meminta pendapatnya Jibril alaihissalam dengan hal ini. Fa asyara, maka Jibril alaihissalam memberikan petunjuk, an-na'am in syi'ta. Na'am, iya wahai Muhammad, kalau engkau menghendaki. Ini siapa? Sarannya Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Fa'ada bihi Jibril hatta ata bihil jabbar tabaraka wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril ke atas lagi. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berjumpa kembali dengan Al-Jabbar, Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Fawadu'a anhu asyra. Dari 50 kemudian berubah menjadi 10 waktu salat. Kalau sekarang berarti bayangkan sholat subuhnya 2 kali, duhur 2 kali, asar, maghrib, isya 2 kali 2 kali. Berarti 10 waktu salat. Kurang lebih mungkin maknanya seperti itu. Menjadi 10 waktu salat. Tsumma anjala hatta marra bi Musa. Kemudian turun kembali hingga berjumpa kembali dengan Nabi Musa alaihissalam dan mengabarkan dengan 10 waktu salat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembalilah engkau kepada Allah, kepada Rabbmu, mintalah dispensasi, minta keringanan kembali. Padahal sudah diskon berapa kali itu Pak? Dari 50 menjadi 10. Jelas ini diskonnya besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada kita umat Islam. Kemudian falam yazal yataraddad baina Musa wa bainallahi azza wa jalla. Terus Rasulullah naik turun antara Allah dengan Nabi Musa, terus antara Nabi Musa. Pak ikhwan, apa yang terjadi? Setelah berkali-kali hatta ja'alaha khamsan, hingga final keputusan dari Allah 5 waktu salat. Ya, sampai kepada apa yang kita rasakan saat ini 5 waktu salat. Fa amarahu Musa birruju wa su'alahu at-takhfif. Kemudian sampai kepada angka 5 waktu salat, itu salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sebagaimana kita kerjakan saat ini. Ketika berjumpa kembali dengan Nabi Musa, tetap Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan sanggup. Ya, apa yang terjadi ikhwan? Rasulullah mengatakan qad istahyaitu min rabbi. Benar-benar aku telah malu dari Allah. Ya, aku telah malu dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arda wa uslim.
Akan tetapi aku ridho dan aku berserah kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma ba'uda nada munadin. Ketika Rasulullah SAW menjauhi, maka adalah penyeru, ya, ada yang berseru dari langit, qad amdaitu fariyadati wa khafaftu an ibadi. Sungguh aku telah menetapkan kewajiban yang aku wajibkan. Itu berarti ini adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan bahwasanya kalimat 5 waktu salat ini telah aku telah aku tetapkan kewajiban. Wa khafaftu an ibadi, dan sungguh aku telah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku, yaitu adalah umat Islam. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syekh Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau juga menambahkan dalam pembahasan Isra Mi'raj ini, sebenarnya kan kejadiannya sangat banyak. Artinya bahkan Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan hadis-hadis khusus tentang Isra Mi'raj. Saking banyaknya kejadian-kejadian yang disaksikan oleh Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, sampai Imam Al-Albani mengkhususkan buku tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan Isra Mi'raj. Beliau juga ingin mengingatkan kepada kita, khususnya mungkin bagi umat Islam yang suka Isra Mi'raj, seringkali mendengar cerita-cerita yang hebat, keren dan palsu kisahnya, ya. Artinya tidak seluruh yang hebat itu benar, ya. Maka bisa antum baca dalam kitab itu. Salah satunya adalah yang mengatakan bahwasanya ketika Isra Mi'raj Allah sedang sholat. Ini hadis munkar, ya. Nanti kalau ada kisah-kisah yang aneh-aneh, maka tidak seluruh yang aneh bin ajaib itu adalah kebenaran, ya. Tetapi kejadian Isra Mi'raj adalah benar adanya. Dan sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah SAW beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan sebagaimana ketika beliau sedang di bawah asuhannya Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan. Demikian juga ketika beliau akan mengerjakan perjalanan Mi'raj ke langit, beliau juga dibersihkan dadanya dengan menggunakan air Zam-Zam. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa kejadian yang disebutkan di dalam kejadian Isra Mi'raj yang hadis-hadisnya adalah yuhtajju bihi, hadis yang bisa kita jadikan hujjah. Salah satunya adalah ketika Jibril mendapatkan Rasulullah SAW sebelum Mi'raj di Palestina. Jibril memberikan 2 wajan, 2 tempat. Yang satu berisi air susu, yang satu berisi minuman keras, yaitu khamr. Ditawarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengambil air susu kemudian diminum. Dan Jibril mengatakan ketika itu, tatkala Rasulullah SAW memilih air susu, Jibril AS mengatakan, hudital fitrah, ay asabtal fitrah, sungguh engkau telah diberikan petunjuk di atas fitrah, di atas kesucian, ya. Amma innaka law akhadtal khamra ghawat ummatu, seandainya saja engkau wahai Muhammad lebih mengambil tempat yang berisi minuman keras, sungguh umatmu akan tersesat. Ini menunjukkan apa? Bukti kebenaran risalah dakwahnya Nabi Muhammad, dan dibuktikannya di mana? Di negeri Palestina, negeri yang diklaim oleh orang Yahudi, negeri yang diklaim oleh orang Nasrani. Di negeri tersebut Allah ingatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah berada di atas kebenaran. Ikhwani wal akhwat
Ini menunjukkan apa? Seakan-akan adanya teguran kepada orang Yahudi dan Nasrani untuk menyempurnakan keimanannya mereka kepada para nabi adalah mesti beriman kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW Mi'raj, beliau juga melihat ada 4 sungai. Ada 4 sungai yang keluar dari dasarnya pohon Sidratul Muntaha. Ya, ada 4 aliran sungai. Yang kedua, sungai Nahrani Dhahiran wa Nahrani Batinan. Ada 2 sungai yang nampak dan ada 2 sungai yang tidak nampak. 2 sungai yang nampak ini adalah sungai Nil dan sungai Furat. Ya. Dan sungai yang tidak nampak adalah 2 sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri beliau sebutkan ini dengan penyebutan sungai Nil disaksikan oleh Rasulullah ataupun sungai Furat yang disaksikan oleh Rasulullah SAW menjadi isyarat bahwasanya Islam akan menguasai 2 tempat yang ada sungai Nilnya dan ada sungai Furatnya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika itu juga Rasulullah SAW berjumpa dengan malaikat penjaga neraka. Malaikat ini disaksikan oleh Rasulullah SAW la yadhak, tidak pernah tertawa. Bisa dibayangkan, Pak? Malaikat penjaga neraka tidak pernah tersenyum, tidak pernah tertawa, betul-betul bengis penjaga neraka. Laisa ala wajhihi basharun wala bashasha. Pokoknya wajahnya tidak ada wajah yang disukai orang. Wajah yang sangat bengis dan sangat ditakuti. Ya, demikian juga Rasulullah SAW melihat surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, artinya ketika Rasulullah SAW melihat surga dan neraka, Rasulullah SAW mengatakan, marartu biqaumin, ketika aku melewati, ya, di dalam neraka itu aku melihat apa? Melewati suatu kaum lahum adfarun min nuhas, yang mana kaum tersebut di dalam neraka disiksa oleh Allah. Orang tersebut di dalam neraka punya kuku dari tembaga. Siapa yang hari ini punya kuku tembaga? Penghuni neraka, kukunya dirubah oleh Allah menjadi kuku yang bahannya dari tembaga. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Kukunya dari tembaga. Yakhmasuna wujuhahum, yakhmasuna wajhahum, mencakar wajahnya dengan kukunya sendiri. Wasudurahum, dada mereka dicakar sendiri oleh kukunya dari tembaga, disaksikan sendiri oleh Rasulullah SAW. Fakultu, maka Rasul katakan, aku katakan, yaitu kepada Jibril yang menemani perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW, aku katakan kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapakah manusia-manusia ini yang kukunya dari tembaga, tapi dengan kuku tersebut mencakar wajahnya, mencakar dadanya, mencakar tubuhnya? Siapa mereka? Rasulullah mendapatkan jawaban dari Jibril alaihissalam, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Merekalah orang-orang yang ketika di dunia memakan daging manusia. Berarti mereka yang ketika di dunia melaksanakan ghibah, menceritakan aib orang. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat ketika di dunia, atadruna mal ghibah, wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Apa kata para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu, kami tidak tahu. Ini etika para sahabat dalam masalah din Islam, ketika tidak tahu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah katakan, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah ketika engkau menyebutkan, ya, dzikruka akhak,
ketika engkau menyebutkan tentang saudaramu bima yakrah, dengan perkara-perkara yang dibenci oleh saudaramu, ini adalah ghibah. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau yang kami katakan itu memang benar aja adanya." Kan terkadang ada orang bela diri begitu ya. Pak Ustaz memang begitu, memang begitu ya. Artinya Ustaz memang begitu, memang dia jelek, maka dijelek-jelekan. Ya. Para sahabat juga demikian, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau kejelekan itu memang ada pada dirinya bagaimana?" Ya, kalaulah, kata Rasulullah, kalaulah kejelekan tersebut ada pada dirinya, faqadig tabtah, sungguh engkau telah benar-benar menggibahi dirinya. Kalaulah kejelekan tersebut tidak ada padanya, sungguh engkau telah berbuat kedustaan. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di dalam masalah ghibah, menceritakan aib orang, ada perkara yang diperbolehkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan antum telah mendapatkan ilmunya ketika Jumatan kemarin adanya buletin. Di situ telah ada poin-poinnya. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan dibolehkan dalam Islam ghibah. Pertama, ketika seseorang mengadukan kedoliman yang dikerjakan saudaranya sesama muslim, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mencari solusi. Maka diadukan kepada apa yang ada di atasannya, mungkin kepada pemerintah, kepada polisi, kepada direktur, kepada pemimpin perusahaan. Kalau ada teman separtner kerja kita mendolimi kita, maka tidak masalah kita sampaikan kejelekannya kepada siapa? Kepada pimpinan kita. Tujuannya untuk apa? Untuk kebaikan, agar kedoliman yang dilancarkan oleh saudara kita itu tidak berkelanjutan. Itu diperbolehkan, ya, menceritakan aib saudara kita. Yang kedua, kalau saudara kita itu kita sebutkan kejelekannya dalam rangka apa? Kita tahu dia adalah pelaku bid'ah atau pelaku kefasikan, yang mana kalau dibiarkan begitu saja akan berbahaya, maka mesti disampaikan untuk kehati-hatian untuk umat Islam agar tidak mengikuti dirinya. Artinya ini seperti adanya dai-dai yang menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman yang tidak benar, kemudian diikuti oleh umat Islam, maka mesti diingatkan, jangan diikuti perkataannya, ya. Maka ini tidak masalah. Ataupun kata Imam An-Nawawi, ghibah yang diperbolehkan adalah seperti seseorang menceritakan kejelekan seseorang, kejelekan saudaranya, dalam rangka untuk mensifatinya, bukan niat untuk menjelek-jelekan. Contohnya, para ulama menyebutkan dalam buku-buku sejarah tentang bagaimana para sahabat Bilal bin Rabah kulitnya hitam. Ini kan apa? Para sahabat didapatkan sifatnya demikian. Bagaimana kita tahu Bilal bin Rabah bisa kulitnya hitam? Dari buku-buku para ulama. Nah, para ulama menyebutkan ini bukan maksud untuk menjelekan, tetapi hanya untuk memberikan penjelasan sifatnya Bilal demikian, tidak ada maksud untuk menjelekan, maka ini tidak apa-apa. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ghibah yang diharamkan dikerjakan manusia, Imam Bukhari sebagai penulis hadis tentang ghibah, salah satunya beliau katakan, semenjak aku tahu menceritakan aib saudaraku itu adalah diharamkan, maka aku tidak pernah menggibahi saudaraku. Ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ya. Maka kita dapatkan orang tersebut yang ghibah, dan ghibah adalah termasuk dosa besar, di hari kiamat dia kukunya akan dirubah menjadi tembaga, kemudian mencakar dirinya dan melukai dirinya, wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka ketika di dunia menodai kehormatan-kehormatan saudaranya. Wal iyad billah. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Rasulullah SAW juga di dalam nerakanya Allah ketika itu melihat, menyaksikan orang-orang yang di dunianya memakan harta anak-anak yatim. Banyak mungkin di antara umat Islam ada kerabatnya meninggalkan harta banyak, kemudian dia punya anak. Orang yang meninggal ini
harta banyaknya ini kan, kalau anak laki-laki berarti berapa Pak warisannya? Setengah. Ya. Setengah harta. Kalau hartanya 2 miliar berarti 1 miliar bagi anak ini. Afwan, untuk anak laki-laki kalau bergabung dengan anak perempuan, setengah dari jatah dari anak perempuan. Kalau anak itu cuma satu-satunya, si anak bisa jadi mengambil harta seluruhnya. Maka sebagai wali yang tidak dapat jatah warisan, kalau dia tidak punya iman yang kuat, bisa jadi memakan harta anak itu. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wali-wali anak yatim di dunia memakan harta anak yatim dengan bentuk kedoliman, maka Rasulullah menyaksikan di dalam nerakanya Allah ada lahum masyafir kamasyafiril ibil. Ada orang-orang di dalam neraka yang punya mulutnya kayak mulut unta. Bisa dibayangkan ya? Mulut manusia lebih cantik daripada mulut unta. Tetapi di dalam nerakanya Allah ada orang mulutnya dirubah menjadi seperti mulutnya unta. Yakdifuna fi afwahihim. Mereka dilempar di mulut-mulut mereka. Bayangkan Pak, memang ada unsur kesengajaan dari Allah. Ketika dia di dunia mulutnya kecil, tetapi mulut kecil di dunia dia masukkan harta-harta anak yatim dengan bentuk kedoliman, maka di hari kiamat di dalam nerakanya Allah mulutnya orang tersebut dirubah menjadi mulut seperti mulut unta, dibukakan oleh Allah, kemudian dilemparkan dengan bongkahan-bongkahan dari api neraka. Ya, batu-batu yang bahannya dari api neraka dilemparkan kepada mulut tersebut, fatakhruju min adbarihim, langsung keluar dari dubur-dubur mereka, saking panasnya batu-batu tersebut yang dia makan. Artinya itu menjadi apa? Al jaza'u min jinsil amal. Maka ikhwan dan akhwat, ini permisalan, ya, bukan permisalan. Ini yang disaksikan oleh Rasulullah, bagaimana akhir kehidupan orang yang memakan harta yang diharamkan. Tidak mesti harta anak yatim, tetapi ini yang disebutkan oleh Rasulullah adalah salah satu contoh dari ribuan bahkan mungkin jutaan contoh bagaimana cara orang makan dengan makanan yang diharamkan. Ya, bagaimana akhir kesudahannya. Naudzubillah, naudzubillah. Artinya mendingan antum makan singkong daripada makan keju hasil korupsi. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang pemakan riba. Ya, pemakan riba. Lahum butunun kabirah la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu an amakinihim. Para pemakan riba, hati-hati, bunga bank riba, mau namanya bunga, mau berkembang, itu kurang saya katakan. Bunga sih tapi durinya beracun, mematikan. Itu jarang diungkapkan, ya. Riba, ingat, adnar riba kata Rasulullah. Riba paling ringan seorang anak berzina dengan ibunya. Berarti makan harta riba dari bunga bank lebih besar daripada perzinahan dengan ibunya. Fa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam nerakanya Allah waliyadzubillah pemakan riba. Ya. Pemakan riba bagaimana? Punya perut sangat buncit, besar kata Rasulullah SAW. Tidak mampu, saking besarnya perutnya karena makanannya makanan riba di dunia. Ingat dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang yang memakan riba, ya, akan dibangkitkan oleh Allah seperti orang yang apa? Kerasukan jin. Linglung. Ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia mengatakan di dunia, tenang ji, jual beli itu sama dengan riba, nggak ada bedanya. Itu orang di dunia begitu, maka di akhiratnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya perut saking besarnya la yatahawwal, tidak bisa bergerak, dia hanya bisa diam saja begitu, saking beratnya harta dari riba yang dia rasakan.
Kemudian ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yamuru bihim alu fir'aun hina yu'raduna 'alan nar fayuta mahada. Taib. Ketika mereka para pemakan riba tidak bisa berjalan dengan perutnya yang sangat besar, dilewati oleh keluarganya Fir'aun yang ada di dalam neraka dari keluarga Fir'aun, kemudian diinjak-injaklah perutnya mereka dengan injakan yang sangat keras. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, para pezina, baina aidihim lahmun saminun tayyib ila janbihi lahmun ghithun muntanin. Ada para pezina disaksikan oleh Rasulullah SAW di dalam nerakanya Allah, mereka memiliki daging yang segar, yang fresh, tetapi juga di sisi lain mereka juga memiliki daging yang bernanah dan sangat busuk. Tetapi ketika mereka mempunyai daging yang segar dengan daging yang busuk, mereka lebih memilih daging yang busuk dan bernanah ini. Ini menunjukkan apa? Karena mereka lebih memilih perzinahan daripada pernikahan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun mereka tatkala di dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak puas dengan yang halal, tetapi menambah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhwani wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW juga mendapatkan ada wanita-wanita yang digantung dengan payudara-payudaranya, digantung payudara-payudaranya dalam nerakanya Allah, kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Ikhwani wal akhwat, kemudian demikian beberapa poin dari hal-hal yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika Mi'raj ini, Rasulullah SAW menyaksikan adanya rombongan barang dagangan orang Quraisy, ya, berangkat dari Mekkah menuju ke negeri Syam, pulang pergi, disaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa? Di antara keunikan kisahnya yang disaksikan Rasulullah SAW adalah ketika para pedagang ini, orang-orang Quraisy, meminta kebenaran berita tersebut, Rasulullah diberikan bukti oleh Rasulullah apa? Ketika mereka berdagang, ada barang dagangannya itu yang ada di atas untanya kabur. Disaksikan oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj, unta tersebut kabur dan unta tersebut minum dari minuman mereka ketika mereka sedang tidur, ya. Dan ini menjadikan dalil kebenaran Rasulullah SAW bahwasanya memang ada unta yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang membawa kendaraannya atau yang membawa barang dagangan mereka. Demikian juga kita dapatkan Rasulullah SAW ditantang oleh orang-orang Quraisy, kalau betul engkau itu menginjakkan kaki ke Palestina, maka sebutkan, ya, pintu dan jendela-jendela di Baitul Maqdis. Maka Allah membentangkan, Rasulullah SAW dimudahkan oleh Allah untuk menjawab hal tersebut. Padahal ini apa? Kenapa orang Quraisy menantang hal itu? Karena orang Quraisy tahu bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan perjalanan ke Palestina, ya. Ini menunjukkan tantangan dari Quraisy kepada Rasulullah. Kalau betul, maka disebutkanlah oleh Rasulullah bahwasanya pintunya sekian, jendelanya sekian, sebagaimana yang disaksikan oleh orang-orang Quraisy kalau melewati Palestina. Dan itu didapatkan apa yang terjadi, ikhwan? Orang Quraisy bukannya beriman, tetapi mengatakan apa? Itu cuma kebohongan saja. Ini yang terjadi dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari berita tersebut. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, kenapa dikatakan As-Siddiq? Semenjak beliau mengatakan bahwasanya kalaulah yang mengabarkan kejadian Isra Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad, laqad shadaq, sungguh apa yang dia beritakan adalah benar adanya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kisah Isra Mi'raj ini bisa menambahkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan ilmu yang bermanfaat dari kajian kita pada
malam hari ini. Aqulu qouli hadza. Dan sebelum ana tutup, mungkin ada satu tambahan yang tadi terlewat adalah ketika Rasulullah SAW Mi'raj, banyak para malaikat yang berpesan kepada Rasulullah SAW, mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Itu pun syariat bekam didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Mi'raj, berjumpa dengan para malaikat. Banyak sekali para malaikat yang berpesan agar umatnya Nabi Muhammad berbekam. Maka dari sini, bagi yang belum berbekam berarti belum melaksanakan sunnah Rasulullah SAW oleh Isra Mi'raj. Demikian, wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit saya umumkan bagi jamaah yang mempunyai masjid, bukan mempunyai ya, yang dekat dengan masjid yang bisa ditempelkan poster, mungkin bisa diambil, ada di rumah beberapa poster yang bisa Anda tempel di masjid. Demikian.